Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji tentang pendidikan agama Islam pada Zawiyah Blang Pria pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Kita awali dengan bagaimana berdirinya Samudra Pasai sebagai sebuah kesultanan Islam dalam sejarah Nusantara. Jadi ketika dinasti Aziziyah dan dinasti Merah berkonflik di Perlak, akhirnya dinasti Aziziyah harus pindah ke bagian pedalaman, ke bagian selatan, yang nantinya ketika mereka pindah itu pergerakan mereka itu hingga mencapai daerah Salasari yang diduga sekarang itu adalah daerah Cianjuri di Aceh Utara. Nah, di sana mereka membangun kerajaan kecil yang dibantu oleh kerajaan Linge dan mendirikan sebuah kerajaan Salasari. Dari Salasari itu secara perlahan mereka menguasai ya tanah-tanah yang ada di bagian pesisir utara Aceh. Tanah dimaksud ini adalah negeri ya, negeri-negeri atau ada komunitas-komunitas masyarakat itu disebut negeri ya. Negeri-negeri atau tanah-tanah di utara Aceh itu, negeri-negeri di utara Aceh itu disebut dengan tanah. Kalau di Aceh besar itu disebut alam ya. Kalau sekarang itu lakapnya dalam bahasa Aceh disebut lam. Ada lam lagang misalnya, lam nga, itu alam sebenarnya. Jadi kalau di utara Aceh itu disebut dengan tanah, makanya ada tanah Jambu Ayi, ada tanah lapang, tanah merah, tanah luas, tanah datar, tanah pasir gitu ya. Itu adalah negeri-negeri di sana waktu itu. Tanah luas ya disebut, bukan tanah luah, tanah luas. Jadi ini penyebutan dalam lakap Melayu Pasai. Bahasa itu tidak digunakan lagi sekarang. Tanah pasir ya, bukan tanah pasi gitu ya. Jadi bahasa Melayu Pasai, pasir gitu. Jadi ketika mereka berhasil menguasai beberapa negeri di utara Aceh, salah satunya mereka juga punya pengaruh di kawasan Pasai yang sekarang nama kecamatannya Samudra. Nah, kenapa Samudra? Padahal Samudra itu adalah negeri daripada di timur, pantai timur ya, Aceh Timur sekarang. Itu negeri Samudra sebenarnya. Tapi karena dulu di situ adalah pusat daripada Samudra Pasai mungkin ya, itu makanya sekarang diberikan nama Samudra. Tidak tahu itu. Jadi di Pasai juga, bahkan di Merah Mulia yang agak ke selatan juga mereka punya pengaruh di sana. Kemudian masyarakat di sana waktu itu banyak yang menganut aliran esoterisme, yaitu aliran mengedepankan dimensi-dimensi spiritualitas, dimensi-dimensi batin dalam keagamaan. Yang nanti keberhasilan membangun peradaban ini diikuti dengan keberhasilan membangun lembaga institusi pendidikan ya, yang namanya pendidikannya itu seperti kita lihat dalam karya Ali Hasmi itu disebut dengan Zawiyah Blang Pria. Bisa jadi dia berada di kawasan Blang Pria hari ini. Kemudian salah seorang daripada keturunan daripada dinasti Aziziyah yang kemudian membangun Salasari, kerajaan Salasari, kemudian itu bernama Merah Selu ya. Merah Selu nanti oleh Syarif Mekah dilantik menjadi sultan di Pasai sehingga namanya menjadi Malikus Saleh. Jadi kita di sini banyak hal yang perlu diklasifikasi ya dalam konteks sosial historis Aceh gitu ya. Yang pertama, mana yang disebut dengan kesultanan dan mana yang disebut dengan kerajaan. Kalau di Kesultanan Perlak misalnya itu kesultanan. Kalau di Salasari itu dibangun kerajaan. Kalau kesultanan dia lebih identik dengan narasi keagamaan dan konstitusinya itu banyak dipengaruhi oleh konstitusi yang juga secara simbolik mengusung simbol-simbol keagamaan. Tapi kalau kerajaan itu bisa jadi dia adalah sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai esoterik, tetapi dia tidak berfokus pada konstitusi Islam secara formalistik begitu ya perbedaannya. Kemudian di Aceh juga ada pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa, ada yang disebut dengan sultan. Kalau sultan berarti dia adalah raja bagi kesultanan gitu ya. Kalau Merah itu adalah raja yang menguasai beberapa negeri gitu ya. Kalau ada Merah, ada Syahri nanti misalnya. Syahri itu adalah keturunan daripada Syahri Nui dan Syahri Banun. Syahri Nui yang anak keturunannya nanti pindah ke Perlak gitu. Ada Syahri, ada Merah. Kemudian Merah Selu ini kemudian dilantik oleh Syarif Mekah ya. Syarif Mekah ini dia adalah penguasa di Arab ya, di Madinah atau di Mekah waktu itu. Kekuasaannya tidak hanya mencakup kekuasaan politik tetapi juga kekuasaan dagang ya dari Mekah. Jadi dia punya aliansi gitu, aliansi perdagangan. Yang mana aliansi perdagangan dari Timur Tengah ini sebagaimana terjadi pada Nakhkodah Khalifah
Dia adalah juga aliansi keagamaan, aliansi tarekat, juga menguasai tentang perdagangan laut ya. Syarif Mekah juga ini menguasai perdagangan laut, sehingga punya kepentingan-kepentingan dagang di Selat Malaka gitu ya. Nah, kepentingan-kepentingan dagang inilah yang kemudian turut mempengaruhi berdirinya kerajaan Pasai gitu ya. Yang mana orang dalam di negeri Pasai ini sendiri yang dilantik menjadi sultan berkat daripada pengakuan daripada Syarif Mekah, sehingga berdirilah kesultanan di sana, yang nanti Merasulu ini atau Malikus Saleh ini menikahi putri daripada Raja Perlak, Raja Samudra, sehingga dua kekuasaan ini digabungkan menjadi kekuasaan Samudra Pasai. Dalam hal ini juga terdapat konstelasi atau konflik politik juga ya, yang mana dulu para penguasa utara Aceh sebelumnya, yaitu orang-orang dari Salasari, juga masih punya kepentingan terhadap hasil bumi di utara Aceh gitu. Jadi terdapat konflik kepentingan sebenarnya antara kekuasaan Samudra Pasai dengan kekuasaan yang berada di Salasari, yang mereka semakin lama memang semakin terpinggirkan secara kekuatan politik, tapi dalam ajaran keagamaan yang bercorak esoterisme ini mereka juga berkembang begitu. Nah, Zawiyah Blang Peria ini yang didirikan oleh orang-orang esoterik juga dipengaruhi oleh orang-orang dari Istana Kesultanan Pasai gitu ya. Walaupun ada konflik politik di situ, tetapi lembaga pendidikan ini punya karisma dan kewibawaan yang tinggi, sehingga tidak bisa diintervensi begitu saja baik oleh Kesultanan Pasai maupun oleh masyarakat sendiri gitu. Jadi pola keagamaan masyarakat secara umum yang sebelumnya itu bercenderung esoterik, spiritualitas, dengan masyarakat kesultanan yang juga berpola pikir lebih eksoterik ya, juga mengedepankan hukum-hukum keagamaan secara literal. Jadi punya kepentingan juga dalam memberi pengaruh bagi Zawiyah Blang Peria ini. Salah satu raja yang beraliran esoterik ini adalah Maharaja Bakuy ya. Dia di selatan. Disebut Maharaja karena dia menguasai beberapa negeri begitu ya, punya pengaruh yang besar. Nah, Maharaja Bakuy ini juga ingin menguasai daerah Pasai karena itu adalah daerah dagang gitu ya, pelabuhan. Tetapi dia selalu berkonflik dengan orang-orang di Kesultanan Samudra Pasai gitu. Nah, salah satu tokoh spiritual agama yang ada di bagian selatan ini yang dekat dengan Maharaja Bakuy ini adalah Syekh Abdul Jalil. Jadi ketika dikatakan Maharaja Bakuy ini jangan dilihat sebagai individu, tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah kebersinambungan ajaran gitu atau kebersinambungan kekuasaan gitu ya. Nah, Syekh Abdul Jalil ini punya pandangan yang lebih esoterik begitu ya. Yang nantinya kita punya cerita bahwasanya Maharaja Bakuy ini difitnah ingin menikah dengan putrinya sendiri begitu ya. Sebenarnya frasa ingin menikahi putrinya sendiri adalah sebuah analogi sebenarnya. Karena dalam perdebatan intelektualisme keagamaan dahulu disebut ingin menikah atau menikahi putrinya sendiri itu artinya melanggar syariat ya. Syariat yang dipahami oleh orang kesultanan. Pelanggaran syariat yang dimaksud ini adalah pihak-pihak yang eksoterik melihat orang-orang esoterik ini banyak melakukan tindakan keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat yang mereka pahami, yang dipahami oleh orang-orang eksoterik begitu ya, sehingga dianggap melanggar syariat. Dianggap melanggar syariat itu disebut dengan menikahi putrinya sendiri. Ini bahasa simbolik ya, bahasa metafor gitu ya. Pelanggaran syariat paling tipikal itu adalah tindakan menikahi putri sendiri, sehingga jadi dalam sejarahnya itu kepentingan antara masyarakat atau komunitas bagian selatan dengan bagian utara, sehingga yang di bagian utara atau bagian lebih pesisir itu mendirikan kerajaan Pasai yang didukung oleh Syarif Mekah gitu ya. Dukungan ini juga terdapat hubungan dengan kepentingan perdagangan oleh pihak dari Timur Tengah gitu ya. Kesultanan Samudra Pasai ini didirikan berkat dukungan daripada Syarif Mekah, melantik Meraselu sebagai menjadi raja yang bergelar Malikus Saleh. Meraselu ini sendiri keturunan Salasari yang dia itu pernah bermukim di pesisir Sungai Pesangan, pernah berpetualang ke negeri Samalanga,
dia berpetualang, kemudian dia kembali ke Pasai untuk mendirikan Samudra Pasai. Dia sebenarnya bisa dikatakan ketika disebutkan Merah berarti dia adalah penguasa di Pasai sebenarnya. Pada masa itu setelah dukungan daripada Syarif Mekah, Kerajaan Samudra Kesultanan Samudra Pasai ini berdiri menjadi sebuah kesultanan yang sangat besar, menjadi pusat daripada perdagangan di Selat Malaka. Karena dalam alur sejarah kita lihat siapa saja yang berhasil menguasai Selat Malaka dialah yang menjadi penguasa perdagangan di kawasan tersebut, gitu ya. Malikuz Saleh ini diganti oleh Malikuz Zahir ya. Malikuz Zahir ini kalau tidak salah ada 12 periode kepemimpinan ya, ada 12 orang yang digelarkan sebagai Malikuz Zahir gitu ya. Baru kemudian ada sultan, hingga kerajaan ini punya konflik internal begitu ya, sebagaimana diceritakan dalam hikayat Raja-Raja Pasai, walaupun mungkin cerita ini terlalu berlebihan begitu ya, tetapi setidaknya dalam kerajaan sendiri punya konflik begitu ya, apalagi pas Samudra Pasai waktu itu kerajaan yang luas ya, mencakup utara dan timur Aceh gitu ya. Pada masa itu punya konflik dengan Portugis ya, juga konflik. Nah, Samudra Pasai ini juga punya hubungan dengan negeri Malaka ya, yang berada di Semenanjung Melayu. Pernah satu cerita itu Raja Malaka bernama Parameswara ingin supaya Malaka itu menjadi negeri yang maju begitu ya. Tetapi jadi Raja Malaka waktu itu yang belum masuk Islam datang ke Pasai meminta supaya Pasai memberikan izin kepada Malaka untuk melakukan jaringan perdagangan dengan Majapahit gitu ya. Yang kayaknya waktu ini pengaruh Majapahit di Pasai sudah ada begitu ya. Karena sebelumnya Majapahit dengan Pasai ini pernah terlibat konflik. Bahkan di negeri Pasai itu sendiri ya, di daerah Metangkuli kalau tidak salah, ditemukan sebuah makam ratu perempuan Pasai yang aksaranya itu salah satunya menggunakan aksara Jawa. Jadi kita lihat ini hubungan Majapahit dengan Pasai sudah ada. Putri Nurul Ilah ya nama sultanah itu ya. Kemudian ada Sultanah Nahrisyah ya. Penguasa Pasai waktu itu mengizinkan Malaka berhubungan dagang dengan Majapahit asalkan mereka mau masuk Islam gitu ya. Jadi dengan begitu Malaka semakin besar perdagangannya. Majapahit sudah berdagang dengan Malaka, yang itu disusul oleh para saudagar di Pasai juga pindah ke Malaka. Kemudian negeri-negeri yang lain yang jauh itu juga ikut berdagang di Malaka, sehingga ini membuat Pasai menjadi mundur ya. Salah satunya perdagangan di Pasai menjadi mundur gitu ya. Nah, apalagi kemudian nanti mereka diserang oleh Portugis begitu ya. Jadi dengan mempertahankan dirinya menjadi destinasi perdagangan yang kuat, tetapi rela menyerahkan destinasi itu kepada Malaka, pengaruh menjadi ke Malaka, asalkan Malaka mau masuk Islam begitu ya. Kemudian Malaka bangkit, Pasai diserang oleh Portugis ya. Pengaruh Portugis baru hilang ketika Kesultanan Aceh Darussalam sudah berdiri begitu ya. Ketika berdiri Kesultanan Aceh Darussalam, Ali Raayat Shah itu datang ke Pasai untuk membebaskan Pasai dari pengaruh atau kekuasaan daripada Portugis. Ketika Pasai diserang oleh Portugis, itu banyak sekali ulama intelektual bangsawan dari Pasai itu pindah ke Aceh Darussalam, ke Kutaraja. Banyak yang pindah ke Malaka, banyak yang pindah ke Jawa, khususnya di pesisir utara, dan memberikan support berdirinya Demak ya. Pusat perkembangan daripada Pasai itu terjadi pada abad ke-14. Komoditas-komoditas yang diekspor seperti emas, lada, rempah-rempah. Hubungan dagang dengan Tiongkok juga ada, dengan India dan Timur Tengah ya. Orang Tiongkok biasanya bawa kain sutra ya. Orang India biasanya mengangkut bahan-bahan untuk pembuatan pakaian ya. Sultanah Samudra Pasai pada masa perkembangan kerajaannya itu memiliki mata uang sendiri yang disebut dengan dirham Pasai. Nah,
Pada masa kejayaannya itu Kesultanan Samudra Pasai punya kesadaran administratif yang lumayan bagus ya. Mereka berbuat semacam perundang-undangan tentang bagaimana kelautan, bagaimana tentang perdagangan, kemudian tentang manajemen administrasi pemerintahan, yang mana ini nanti kemudian menginspirasi Malaka ya untuk menjadi sebuah kerajaan administrasi yang sangat pekat terhadap administrasi pemerintahan. Karena sebagaimana pernah saya lihat di cerita daripada Gita Wirjawan ya, diskusi dengan seorang orientalis, salah satu sebab daripada mundurnya kerajaan Majapahit itu adalah karena mereka kurang peduli terhadap administrasi pemerintahan ya. Ini yang sangat disayangkan. Dan mungkin Pasai belajar dari ini, kemudian Malaka belajar banyak tentang hal ini, sehingga mereka menjadi negeri yang punya kepekaan administrasi yang tinggi, sehingga membuat mereka menjadi negeri yang kuat sebelum mereka nanti dominasi perdagangan itu berganti ke Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian penyebaran Islam oleh Samudra Pasai ya. Pasai yang mengedepankan keagamaan yang eksoterik ya, di bawah pengaruh daripada Syarif Mekah awalnya begitu ya, sangat mengedepankan simbolisme keagamaan. Salah satunya bisa kita lihat misalnya nisan-nisan di sana banyak pakai narasi-narasi simbol-simbol keagamaan. Dan naskah-naskah mereka juga bertemakan keagamaan. Mereka juga melakukan penyebaran ulama ke seluruh Nusantara, yang dalam hal ini penyebaran itu juga turut menyebarkan bahasa Melayu Pasai ke hampir ke seluruh antero Nusantara. Zawiyah Blang Pria sebagai pusat pendidikan agama Islam di Asia Tenggara waktu itu, kan Zawiyah Cotkala di Aceh Timur. Kemudian walaupun banyak sekali para intelektual ya dari Zawiyah Cotkala itu pergi mengembangkan keilmuan di Blang Pria di Samudra Pasai. Nah, pada masa itu menjadilah Pasai ini sebagai pusat dakwah keislaman. Jadi penyebaran agama itu terjadi ke berbagai daerah di hampir seluruh daerah di Asia Tenggara ya. Pada masa perkembangannya ini, ketika Malaka sudah memeluk Islam, sudah ada lembaga keagamaan, sudah ada circle keagamaan di sana. Jadi para ulama-ulama di Malaka juga masih konsisten untuk menimba ilmu di Pasai. Bahkan problem-problem keagamaan yang dihadapi di Malaka, seperti kajian-kajian yang tinggi dalam pemikiran keagamaan, dalam tasawuf misalnya, problem a'yan sabitah misalnya, itu ditanyakan oleh ulama Malaka kepada ulama di Pasai. Ketika ulama Pasai memberikan syarah, dikirimkan ke sana kembali, baru mereka bisa memahami dengan baik bagaimana konsep-konsep keagamaan yang sulit yang mereka pelajari. Nah, karena pada masa itu Zawiyah Blang Pria juga masih mencetak ya intelektual dan ulama yang terus-menerus berkontribusi pada pengembangan agama di Nusantara. Bahasa yang digunakan pada masyarakat Pasai waktu itu adalah bahasa Arab dan bahasa Jawi ya. Pada masa itu pula ya, dengan pengaruh besar daripada Zawiyah Blang Pria ini, Pasai menjadi pusat pengembangan bahasa ilmiah Melayu. Bahasa Melayu yang dari Palembang itu, dia itu kan menyebar bahasa itu hingga ke Kesultanan Perlak menggunakan bahasa Melayu, yang kemudian bahasa Melayu oleh Zawiyah Cotkala di Perlak dikembangkan dalam bahasa keagamaan dan bahasa ilmiah. Nah, pusat pengembangan daripada bahasa Melayu ini yang itulah terjadi di Zawiyah Blang Pria di Samudra Pasai. Nah, jadi sehingga menjadilah bahasa Melayu Pasai ini menjadi salah satu bahasa Melayu yang dianggap kompatibel dalam digunakan sebagai bahasa keagamaan, sebagai bahasa ilmiah begitu ya. Karena banyak sekali ulama yang dilahirkan di Zawiyah Blang Pria ini menggunakan bahasa Melayu Pasai gitu ya. Di sana digunakan bahasa Melayu dialek Pasai di Zawiyah Blang Pria. Kemudian ulamanya bersebar ke negeri masing-masing setelah menuntut ilmu di sana, dan di negeri mereka masing-masing mereka menggunakan bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa pengantar pengajaran mereka begitu ya. Nah, ulama-ulama dan intelektual dari Zawiyah Blang Pria ini juga menggunakan bahasa Melayu Pasai sebagai bahasa kitab yang mereka tulis. Ini tidak hanya mereka menulis bahasa kitab dalam bahasa Arab, tapi juga sebagian menulis kitab dalam bahasa Melayu ya, sebagaimana dilakukan oleh Hamzah Fansuri yang berasal dari Pasai,
menuntut ilmu di Zawiyah Blang Pria. Kemudian Samsuddin Al-Sumatrani juga demikian, dan ulama intelektual lainnya. Nah, dalam hal ini pengembangan daripada ajaran tasawuf bercorak filosofis masih terjadi, dan hal ini dibuktikan dengan lahirnya para sufi ya, seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin Al-Sumatrani. Itu mereka menimba ilmu di Pasai ya, di Zawiyah Blang Pria. Jadi dalam kitab mereka, misalnya Hamzah Fansuri ya mengatakan begini: ketahuilah bahwa fakir daif Hamzah Fansuri hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat Allah dengan bahasa Jawi. Dalam kata ini insya Allah supaya segala hamba yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Farsi supaya dapat membicarakan dia. Jadi Hamzah Fansuri yang berkarir di Fansur ya, tidak jauh dari Kutaraja, dia menggunakan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu supaya orang yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak bahasa Persia. Jadi berarti waktu itu banyak orang yang bisa berbahasa Arab dan berbahasa Persia. Tetapi ada juga yang tidak bisa bahasa itu, dia menggunakan bahasa Melayu untuk menuliskan karyanya. Yang bahasa Melayu ini tentu adalah bahasa Melayu Pasai, dialek Pasai. Kenapa? Karena Hamzah Fansuri menuntut ilmu di Zawiyah Blang Pria. Kemudian dia mengatakan dirinya berasal dari Syahrinawi. Syahrinawi itu artinya negerinya Syahrinawi. Yang bahasa ini berkembang terus menerus ya. Tetapi Samsuddin Al-Sumatrani lebih tegas. Kenapa dia lebih tegas? Karena pada masa antara Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani itu ada tenggat waktu sekitar 100 tahun. Jadi perkembangan di daerah Kutaraja dan sekitarnya itu sudah lebih pesat ya, sehingga bahasa Melayu tidak hanya bahasa Melayu Pasai mungkin, tetapi ada Melayu Kutaraja, ada Melayu Melaka mungkin, dan Melayu lainnya, sehingga ada banyak dialek Melayu di sana. Sehingga Samsuddin Al-Sumatrani harus mengatakan secara tegas. Kalau Hamzah Fansuri tidak perlu mengatakan secara tegas ini bahasa Melayu Jawi yang mana. Walaupun secara dialeknya itu adalah jelas bahwasanya itu adalah bahasa Melayu Pasai. Samsuddin Al-Sumatrani dalam kitabnya Miratul Mukmin pengantarnya itu dikatakan, orang yang mulia daripada saudaraku yang salih karena tiada mereka tahu akan bahasa Arab atau bahasa Parsi, tetapi tiada diketahui mereka itu melainkan bahasa Pasai Jua ya. Sehingga Samsuddin Al-Sumatrani dengan secara eksplisit mengatakan bahasa Melayu yang digunakan ini adalah bahasa Pasai ya, bahasa Melayunya Pasai. Karena Samsuddin Al-Sumatrani sendiri juga dari Pasai, kemudian dia menuntut ilmu di Zawiyah Blang Pria, kemudian dia menjadi mufti pada Kesultanan Darussalam. Karena seperti dikatakan tadi, banyak sekali ulama pemikir di Pasai ketika negeri tersebut mengalami kemunduran. Itu ulama pemikir dan bangsawan di sana berhijrah ke berbagai negeri, termasuk ke Toraja, ke Semenanjung Malaka, kemudian ke Patani, ke Pulau Jawa, dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh Abdul Rauf Asingkili ya, yang juga ditengarai juga merupakan alumni Zawiyah Blang Pria. Ya, kemudian ambil Kak mobil dia bentar. Dia mengatakan, Abdul Rauf Asingkili ya mengatakan bahwa kukarang baginya sebuah kitab dengan bahasa Jawi yang dibangsakan kepada bahasa Pasai yang muhtaj. Yang muhtaj artinya diperlukan kepadanya orang-orang menjabat kadi. Jadi ini dalam kayaknya ini dalam Abdul Rauf dalam kitab Abdul Rauf berjudul, saya lupa nama kitabnya. Oh ini dia, Miratul Tulab ya. Dalam kitab Miratul Tulab ini, pengantar Miratul Tulab itu dikatakan dia main terus. Bahasa yang dikarangnya itu adalah bahasa Pasai. Digunakan oleh Asingkili, bahkan Asingkili sudah berapa ratus tahun setelah Samsuddin ya. Di Abdul Rauf Asingkili, yang mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali ulama yang menuntut ilmu ya ke Zawiyah Rayanya Abdul Rauf Asingkili. Tentunya Abdul Rauf Asingkili di sini diketahui menggunakan bahasa Pasai ya, baik dalam menulis kitab maupun pengajaran di lembaga pendidikannya. Kemudian murid-murid dia itu kembali ke negeri masing-masing, ke Patani, kembali ke Malaka, kembali ke Jawa seperti Syekh Abdul Muhyi, kembali ke Minangkabau,
seperti Burhanuddin Ulakan. Itu mereka mengajar pakai bahasa yang dipelajari di tempat gurunya, yaitu bahasa Pasai sebagaimana digunakan oleh Abdul Razak Singkili, yang bahasa itu kemudian menyebar hampir ke seluruh antero Nusantara ya, baik melalui karya, kemudian pengajaran, pengajaran di lembaga pendidikan masing-masing di negerinya masing-masing. Nah, ini salah satu penyebab menyebarnya bahasa Melayu Pasai. Sehingga T.L. Ibrahim Alfian mengatakan, bahasa Jawi Pasai inilah setelah mengalami jalan panjang dan transformasi dan akhirnya berkembang menjadi bahasa Indonesia dan diabadikan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kontribusi bahasa Melayu Pasai ini sebenarnya sangat besar ya dalam menyebarkan bahasa Melayu dan dalam proses menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang ilmiah ya. Walaupun tidak bisa diklaim bahasa Indonesia sendiri ini adalah bahasa Melayu Pasai, karena memang bahasa Indonesia ini mengalami proses yang cukup panjang ya. Kalau kita kembali pada Abdul Razak Singkili, salah satu buku ya, kitab yang bisa mudah kita lihat bagaimana bahasa Melayu Pasai ini digunakan itu adalah kitab Masailah ya, Masailah Al-Muhtadi yang dikarang oleh Baba Daud Rumi yang merupakan salah satu murid daripada Abdul Rauf As-Singkili. Baba Daud Rumi ini mendirikan lembaga pendidikan di Penayung yang populer disebut Daya Lepe. Nah, di sini bahasa yang digunakan masih bahasa Melayu Pasai, dan bahasa Melayu Pasai berarti masih berkembang. Sehingga kemudian yang berkembang adalah bahasa Aceh, karena masyarakat itu mengalami peperangan yang cukup pahit yang melawan kolonial Belanda selama kurang lebih 70 tahun ya. Di sinilah terjadi pergeseran sosial yang luar biasa bagi masyarakat di Aceh ya. Saya kira demikian ya pengantar mengenai tentang sosiokultural dan pengantar tentang seperti apa Zawiyah Belang Pria ini. Untuk kiranya dapat dikembangkan secara lebih epistemologis ya, secara lebih ilmiah menggunakan referensi-referensi yang lebih mendukung. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.